Mbak, Iki ada rumah sakit gitu. Kenapa ya? Pada kaget tuh, kenapa ya? Tahu temennya kenapa tang? Iki dibegal nak, temennya gitu. Iki dibegal nak. Dari dicegat di jalanan, pas itu dilianin celurit, dia tanggapin begitu, dia peta-petain temen-temennya, ditangkap begitu. Nah, ini anak jam 5 belum pulang. Tuh jam 5 tuh polisi udah kesini nyariin Iki, nanyain. RT juga nanyain di sini. Nggak tahu, mah juga teman-teman Iki berdua datang. Ya kan Iki, ini anak kok belum pulang, udah jam 1 kan. Babak ngebangun Mbak, Iki belum pulang ya, udah jam segini. Nggak tahu gitu. Lihat apa di depan mah sepi gitu. Ya udah, pas itu kira-kira 1:30 dah, ngetok-ngetok pintu, teman Iki. Assalamualaikum gitu. Mbak tuh ada yang Assalamualaikum. Terus Babak keluar. Mbak, Iki, Babak ke situ, ke rumah sakit. Rumah sakit? Apa? Pada kaget tuh kan? Pada kaget. Ma juga kaget tidur ini. Nggak tidur Mas, sebenarnya nungguin Iki pulang, kok belum pulang. Dia tiduran. Kenapa Mbak? Iki ada rumah sakit gitu. Kenapa ya? Pada kaget tuh, kenapa ya? Tahu temennya kenapa tang? Iki dibegal nak, temennya gitu. Iki dibegal nak. Dibegal? Di mana? Itu di BSD mak. Sekarang mana gitu kan, mau udah panik tuh ya. Mama makan dokter doang. Gimana sekarang? Mak suruh datang ke rumah sakit Ermina. Yaudah. Mau udah muter ke sono sini. Yaudah gitu sih. Nggak datang ke situ. Pas ya kan Iki di rumah sakit tuh di Ermina. Pas itu udah, Allah, tangannya udah kayak gitu, udah Mak. Apa beneran apa dibegal? Mak kan enggak ini. Udah nganggap iya kan dibegal, orang pada nanya, Iki dibegal gitu. Tangannya kena bacokan. Kan Iki juga cerita. Nah, teman-temannya cerita. Ini dibegal, Iki berdua sama temen. Dari dicegat di jalanan, pas itu dilianin celurit, dia tanggapin begitu, dia peta-petain temen-temennya, ditangkap begitu. Ya Allah, kata ya Allah, ini anak ya udah gimana dah, orang tua makan sebagai orang tua ya. Anak sampai kena kebacok begitu. Pas mau lihat tangannya, ya Allah, begitu lagi tangannya ya. Udah bikin anak bagaimana? Begitu di rumah sakit lagi, di biayanya lebih besar kan. Gede. Gimana Bu? Ini harus dianuin, kata dokter. Ini harus dioperasi Bu, cepet-cepet, kalau enggak artinya anak ini infeksi gitu. Ya terus gimana Dok? Harus ngeluarin duit dulu 25 juta. Terus duit dari mana ya, malam-malam gini Mbak, tes ngomong gitu ya. Gimana Mbak itu bocah si Riki ya, tangannya kok begitu? Kata dokter suruh buru-buru. Kata dokter ya, yaudah kesono aja, saya kasih ini rujukan ke Tangsel itu. Yaudah Dok, nggak apa-apa gitu. Udah ke situ. Ya gitu. Kata orang pada nanya, kayak Iki kan ini dibegal, kan pada takut tuh ya, orang takut. Ini anak saya katanya yang kerjanya malam, takut begal gitu. Ya udah, masa iya ya dibegal ya? Enggak, emang gitu. Ya masih percaya aja orang Iki kan ngakunya dibegal. Pas gitu nggak lama tuh Iki udah pulang sih, udah pulang dari rumah sakit, udah lagi. Dengar siapa tuh bilang, katanya orang katanya si orang-orang ngomong Bokir si Bokir katanya bertawuran
gitu. Katanya orang begal kata gitu. Tawuran katanya itu katanya di PST gitu. Teman Iki juga kali, mak juga kenal. Tahu yang ngelihat kali. Orang di begal katanya bukan tawuran. Orang kan katanya emak juga petain Iki cerita. Katanya itu dia berhentiin ada orang 2 dia berhenti dia berhenti pas itu orang nganuin celurit dia tanggapin gitu tangannya ya kena gitu karena kebacok gitu. Ya udah kata saya begitu. Ya udah tuh dia nggak percaya begal bukan orang tawuran kan begitu terus. Ya udah. Anak gua kena bacokan mulu ya kata saya gitu. Kena bacokan mulu ya kata gitu. Ya itu yang takano yang terakhir itu bisa emak tahu. Tapi emak tawuran. Baru sekarang ya, kemarin ngomong. Udah lulus itu ngomongnya? Udah lulus, sudah sekolah. Dia juga ngaku. Rizky juga ngaku. Iki kan di tawuran mah bukannya begal gitu. Ya udah terjadi gitu ya gimana? Ya udah terjadi gitu ya gimana? Jadi emang Iki tuh pasti kalau kena orangnya juga pasti kena. Ya Iki pasti kena orangnya. Cuma waktu itu yang pas di Hermina kan itu dokter minta 25 juta ya. Emang kita kan dulu ya nggak punya lah ada segitu ya. Itu gue tuh pengen pulang aja. Udah mah dijahit aja lah, langsung pulang aja. Tangan udah bengkak. Emang harus dioperasi tuh. Udah kayak itu, kayak ora kata mama. Kayak ikan apa? Kembung. Ikan digerih keluar semua dagingnya tuh. Daging-dagingnya. Kan emang mau ngelihat juga gimana ya? Emak juga kan ngelihatnya. Ya anak gua kok bisa kayak gitu ya. Nah, bisa kayak bacokan begitu bagaimana itu ya? Dia mah pengen pulang baik, udah ke sono baik. Bagi orang tua kan takut anaknya mengharapkan kita buat dia ini ya. Sekolah malah nggak bener ya. Sekolah sampai SMK di malah nggak bener kan. Kita mah suruh dia sekolah yang bener. Ngajarin terus kalau berangkat Iki, kalau dengar orang ngomong tawuran, Iki sekolah yang bener apa tong, jangan nganuin orang tua gitu, jangan ngasih orang tua, sekolah yang bener, ngerajin gitu. Ya udah kayak gitu, udah bacokan apa. Dia ngelas terus kalau kita tanya, "Iki kakinya kenapa?" Katanya kena paku main bola gitu. Padahal mah itu ya nggak tahu, udah kita tawuran apa nggak tahu. Ngeles terus kalau kita tanya. Dikit doang ujungnya itu. Iki tawuran. Cuma Beriki itu lurit Iki kaki malahan, bagi orang kelebihan malah ke kaki. Iya katanya. Asal dia pulang, apa jerijinya kenapa gini nih? Ini. Satu, iya. Mesin ini mah bener kena mesin. Ini mah kena mesin. Iya. Bukan tawuran, ini mah kena mesin bener kalau jerijinya nih. Tuh sama bengkok kena mesin Iki masuk, jadi kan praktek ya, Iki kan STM ya, praktek. Aduh, masuk mesin itu parah. Oke. Tapi Emak menyesal nggak sih melahirkan sosok yang anak seperti Iki, maksudnya dalam arti yang bangor, yang susah banget di apa ya namanya, masih apa ya, bohongin lah maksudnya dulu ya itu. Gimana tanggapan Emak? Apa ya namanya, apa ya bisa dibilang mana sih itu ya, gimana Emak menghadapin Iki yang Emak tahu Iki itu kalem, tapi taunya Iki itu di luar ya kayak membuat kriminal. Ngadepinnya tuh. Ngadepin. Ya ngadepinnya ya gimana ya, orang tua mah kan nyuruh anak baik ya. Ya hatinya ya kesel. Kita ini kesel gitu punya anak kayak gitu. Tapi mau digimana lagi ya anak. Kalau dibilanginnya begitu.
tapi iya nggak ngelawan. Tapi di belakangnya mama kita bohong. Ya kesel juga sih dengar orang ngomong gitu, ya kita hati mah kesel, cuman gimana, ya udahlah, emang udah gitu jalannya ya Mak. Jalanin aja. Yang penting dia ini sekolah. Orang tua mah harapannya kayak gitu. Oke. Nah Mak nih ya, gimana ya Mak, kalau menurut Mak Iki tuh kayak gimana sekarang? Ya, sekarang kayak gimana? Sekarang mak benar-benar seneng banget ngeliat Iki jadi orang yang berguna lah, yang amat dah gitu, yang bisa nganin orang tua gitu. Mas sekarang seneng banget. Iki udah kayak nggak dulu gitu. Denger orang ngomong ini beda dah yang dulu sama sekarang. Sekarang benar-benar Iki sama orang tua juga sayang. Nah Mak, dulu kan Iki itu kan banyak ya yang datang nih ke rumah Iki ya pas sekolah ya. Terus ke tempat Iki itu Mak nganggapnya itu gimana Mak? Nanggapin teman-teman Iki apa wah teman tawuran semua nih, apa gimana? Ya Mak anggap gitu, nganggap ini jangan-jangan pada tawuran kali di batin Mak. Tapi Mak nggak keluar omongan. Tapi kalau orang ngomong, ya ono katanya si Ricky katanya temannya banyak banget ya, teman pada tawurannya gitu. Teman sekolah kata Mak gitu, ngaling-ngalingin aja sih. Teman sekolah, kata gitu kan, teman-teman anaknya, tangga biasa. Temannya banyak banget nih, rame bener. Motor juga kan penuh terus tuh ya, motor, rame. Pada teman-temannya nih, pada teman sekolah pada main kata gitu. Ya, kata dia mah udah nganggapnya orang habis tawuran kali gitu. Ya, pada pulang sekolah sih kata saya gitu. Nganggap mama nggak bakalan gitu, nggak mungkin dia tawuran gitu. Memang mama kan belum pernah ini, paling nggak keluar ke sini doang. Ya masa orang sini mau tahu Iki tawuran kan enggak. Gitu. Panas sebelah mata doang ya. Oke. Nih Mak, kan Iki pernah namanya ketahuan celurit ngambrak di sini ya. Mama pernah ngambil kan? Yang pernah ngumpetin? Iya, ngumpetin. Banyak ya? Banyak. Nah, di situ kan berapa itu Mak, ketahuan kayak gitu. Kan Iki ngomongnya katanya, kan mananya Iki, Mak kan kesel juga ya. Ki banyak banget gituan Ki, Mak takut Ki nanti ada yang masuk ngelihat tadi laporin lo kata itu. Jangan lu pulangin aja, kalau itu punya teman Iki Maknya. Kan Iki bilang itu punya teman Iki pada nitip. Mau bayar dititipin gituan, Mak takut gituan Mak kata gitu, Mak gitu. Banyak bener tuh celurit. Mak sampai umpetin di belakang lemari. Sampai di bawah kasur tuh, 3 di bawah kasur gitu, takut Mak. Di belakang lemari tuh samurai yang panjang bener. Sampai Mak bawa ke kebun. Mbak anak sama babaknya nih, Mbak ini taruh aja Mbak di sana Mbak. Katakan denger Iki tawuran Mbak, takut gitu. Yaudah bapak nurut Mbak tuh, dibuang ke kebun tuh. Yang samurai yang panjang banget gitu. Mak, banyak bener itu. Aduh. Sekarang Mak masa ngelihat celurit itu, selama Iki kena ini, ngelihat celurit itu takut bener, rasa ngeletak-letak gitu, gue takut. Udah ngerasain gitu. Takut kayak dulu lagi ya? Takut kayak dulu lagi. Tapi enggak lah. Iya sih, iya. Sekarang nih kalau ada gituan juga Mak takut temennya bawa Iki diajak gitu doang. Enggak lah. Tapi enggak sekarang. Alhamdulillah sekarang. Oke. Terus apa lagi nih ya? Gue lupa lagi tadi. Mak kenal almarhum aja nih kan? Iya. Sering kesini kan? Sering kesini. Dia itu pendiam banget ya. Padahal gue nawarin makan, coba Mak jelasin gimana almarhum aja. Pendiam, gak nyangka itu.
Di rumah di sini mah orang pendiam banget. Terus disuruh jalan juga kan, jalan juga lemes banget kan, nggak nyangka dia ikut-ikutan gitu. Tuh mak percaya begitu tuh. Kok si Pak Hujan tuh orangnya kalem banget di rumah juga, belum pernah ini ngomong, nggak banyak omong. Terus baik ya orangnya. Baik banget gitu. Emang nginep sini sih tiap itu, kadang nginep sini sampai 2 hari itu anaknya ya gitu. Jadi ya kok gini, bisa gitu agak dia tawuran tuh, agak dia kena itu, kok bisa dia ikut-ikutan ya bocah baik begitu kan gitu, mau pendiam begitu kan gitu. jadi ya kalau di sini tuh ya emak gue dan bapak gue tuh kayak menganggap anak sendiri, makan aja gitu ya. Kalau emang sama siapa juga gitu kan datang. Nah, emak nih kan dengar waktu itu kan pernah dicariin polisi ya. Pernah kan dicariin polisi. Nah itu reaksi emak gimana tuh? Itu kena nggak tahu iki dicariin polisi itu kasus apaan? Dari polisi itu gimana mak? Gini kan pada apa namanya, coret-coretan ya? Iya, lulus-lulusan itu lulusan. Apa? Andalas. Nah, ini anak jam 5 belum pulang. Tuh jam 5 tuh polisi udah kesini nyari ini Ki. Nanyain. RT juga nanyain sini. Ini katanya udah ini di DPO ya. Di DPO polisi. Terus mak nggak percaya mungkin sama babak. Memang katanya itu ini narkoba, artinya apa digituin gitu. Babak ngomong gitu. Babak juga nggak seneng kan, anaknya digituin, dia dari polisi nggak ada bukti gitu. Pas itu emang ini banyak nih di rumah, sampai di luar tuh di tas. Belum gue bawa. Di tas luar. Untung aja polisinya itu nggak masuk. Cuman dia lihat kayak mau masuk itu menggeledah gitu. Karena udah maghrib kali dia ini nggak ini nunggu Niki pulang. Kan ditelepon tuh, "Iki mana?" Asal nanyain temennya pulang satu sini. "Iki mana?" "Di sana mak, di Andalas," gitu, masih di Andalas. Gitu. "Suruh pulang ya. Nih mak ada yang nyariin nih, mak mau nanya." Kan mak kesel juga kok dicari polisi ya, mengapa ya gitu. Ya udah gitu. Polisi itu mak gini, "Ini Mbak, kan ada polisi kesini mak gitu kan." Udah, ya untung aja nggak masuk. Pas dia pulang udah tuh emak umpetin gitunya tuh, emak buang-buangin selebar kebun gitu sajamnya. Iki di telepon nggak pulang-pulang, katanya pulang tuh udah malam kali, udah jam 8 belum pulang ya. Belum Pagi. Pulang ya, pulang entaran. Itu mau nginep mak, nginep mana? Nginep di rumah teman gitu. Coret-coretan kan baju nih ya. Bajunya legend. Udah nginep di mana Ki gitu. Mak mau ngomong Ki, mau bilangin Ki mau nginep dulu gitu kan Ki. Udah itu pergi tuh, pergi mak kan kamarnya dicoret-coret nama-nama ya, nama-nama temennya banyak. Mak malam-malam nyari chat. Takut ini temennya yang berbuat, takut Iki yang sangka padahal memang Iki yang anu kali, emang nggak tahu. Takut temennya, "Ini Pak ada temen namanya nih Pak." Mak malam-malam ngechat kamar, ada nama temennya banyak bener. Takut cariin, dapat polisi balik lagi ngeledah itu. Nah ini dia takut gitu. Orang tua makan takut. Ini namanya nih ada nih. Takut ikinya ke bawah-bawah dana. Memang ikinya ini kali, emang nggak tahu. Kayak lagi sekolah mah. Oke. Ya pusingnya mak kalau iki sekolahnya. Lagi iki masih sekolah. Tapi iki lulus kan? Ya lulus tapi nggak naik setahun. Tahun. Ya mungkin itu sebuah penyesalan gua dulu, karena ya gua membuat orang tua gua khawatir, nangis, dan juga sedih sih karena kita nggak tahu orang tua kita kerja kayak gimana, nyari duit buat kita bayar SPP ulangan kayak yang tadi mau gue ceritain.
lu nggak bakal tahu kan perjuangannya dia. Maka dari itu gue himbau untuk kalian sekali lagi, udah hindarin lah tawuran lah, fokus kerja, fokus sekolah, fokus untuk hal-hal baik. Kayaknya waktunya nih ya 2021 waktunya lu untuk memperbaiki diri. Dikit lagi kan 2002 ya Mak. 2022. Oke. Nah ini terakhir mungkin ya Mak ya, terakhir nih Mak. Apa hal yang membuat emak sedih terhadap Iki? Sedihnya yaitu takut ya waktu itu waktu sekolah. Waktu sekolah. Ya sedihnya waktu sekolah, kalau kita kan kita benar-benar mau biayain anaknya sekolah. Waktu sekolah bayaran kita nggak punya kan, kita sedih ini mikirin buat Iki besok sekolahnya bayaran nggak ada, gitu kita sedih. Terus kalau dengar Iki ini omongan gini, batin kita sedih. Masa iya ya anak kita begitu ya Mbak, ikut-ikutan begitu kan. Mak kan surat sama Baba itu, masa begitu ya Mbak gitu. Ya gimana itu, memang anak ada begitu ada. Tapi karena sama kita mah, sama depan kita mah iya ini Bang ngomongnya enggak baik kalau kita tanya. Kata orang-orang memang begitu ngomong anunya. Sedih Mak. Ya itulah yang membuat orang tua kita sedih ya kan. Nah udahlah ya Mak ya, udah malam juga nih Mak, gue mau istirahat juga kan. Yang penting mah udah tuh pokoknya simak dengan baik video ini, ngambil ini pelajaran nih, karena orang tua sendiri yang ngomong, yang ngerasain tuh. Ngerasain. Jadi gini loh, kita mau gaya-gayaan, tapi kita ingat kita siapa gitu. Kita siapa? Kita orang nggak punya, tapi kita masih ngikutin gaya, ngikutin gengsi, itu nggak akan ada habisnya dan akan membuat lu terjerumus ke lubang yang salah. Oke. Dan Mak, mohon Mak, coba Mak, ada nggak Mak pesan-pesan Mak sama anak zaman sekarang atau yang masih tawuran kayak gimana? Mengimbau untuk lebih berpikir ke orang tua dan dirinya, coba Mak. Iya. Ya anak-anak sekarang sekolahnya yang benar, senangin orang tua, jangan bohongin orang tua. Saya udah ngerasain sendiri dibohongin sama anak, tapi jangan sampai kalian seperti emak, jangan bohongin orang tua ya. Emak ngimbaukan begitu. Emak pesan sekolah yang benar, yang biar jadi anak orang tua dah, angkat orang tua gitu. Angkat orang tua ya, derajat orang tua. Nyenengin orang tua gitu. Ya sekarang sih Iki udah alhamdulillah sih sama dia, namanya dia sering ini emak denger dia badung gitu, tapi sekarang alhamdulillah dia udah ama emak, udah ngangkat ama emak, udah ini udah apa mah udah kemakan lah pencarian Iki gitu. Oke, itu mungkin pesan orang tua. Ini ngomongin bukan soal orang tua gue ya, bukan soal ngomongin orang tua gue doang, tapi untuk semua orang tua yang ngebiayain lu gitu ya Maya. Rasain dah tuh gimana. Emaknya orang punya ngerasain biayain anak sekolah mati-matian, udah giliran bayaran gimana, kita utang pinjam ke sono sini ya gitu buat biayain anak gitu. Makanya yang pada sekolah yang pada ini dah pada bener, pada nurut orang tua. Oke, ini mungkin cukup ya Maya. Mohon maaf nih kalau ada tutur kata gua atau bahasa gue yang kurang sopan untuk kalian, dan jangan lupa pantengin Bang Botrip
dan kawal terus untuk 100.000 subscriber ya kawan. Semoga tahun ini kita selalu senantiasa diberi kenikmatan, kelancaran, rezeki dan juga kesehatan, amin ya robbal alamin. Untuk Ma iki mohon maaf ya Ma ya, untuk sebesar-besarnya insya Allah iki itu gimana ya, walaupun masa lalu iki yang buruk dulu, tetapi iki akan jauh lebih baik untuk kedepannya untuk mengangkat derajat orang tua. Itu saja pesan gua, jangan pernah melupakan di mana kalian berasal, dari mana kalian lahir, dan juga orang tua kita yang udah membesarkan kita. Bahkan duit sebesar-besarnya duit nih, lu kasih ke orang tua lu itu nggak bakal nggak bakal cukup buat balas budinya. Gitu aja sih. Oke, gua Rizky Ramadan atau biasa disapa Boke dan emak gua. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Cakep.